Hai, dengan saya Mei. Hari ini saya akan membahas tentang yoga untuk skoliosis. Ada beberapa member saya yang datang kepada saya dengan keluhan sakit di bagian punggung atau sakit di bagian pinggang belakang atau di area manapun juga, dan ternyata setelah didiagnosa oleh dokter, member saya itu didiagnosa dengan skoliosis. Jadi saya sebagai yoga teacher, saya tidak berhak untuk mendiagnosa seorang member saya mengalami skoliosis. Jadi diagnosa itu adalah dari dokter. Ya. Jadi member harus ke dokter terlebih dahulu, kemudian X-ray, dan kemudian setelah dibaca dari hasil X-ray, baru diagnosa itu muncul dengan skoliosis, mungkin dengan tipe skoliosis yang khusus, dan dari situ saya bisa melihat hasil X-ray-nya bagaimana kelengkungan dari tulang punggung. Jadi dari buku yang saya baca, saya membawa beberapa buku. Ini ada Yoga and Scoliosis. Kemudian saya juga mempelajari dan cukup banyak mengambil latihan-latihan dari Krista Lennart-Stross yang mengeluarkan buku ini. Buku ini sudah lama sekali. Kemudian buku ini juga membahas banyak sekali tentang terapi untuk skoliosis. Ini bukan buku yoga, ya, tetapi ini bagaimana buku membahas tentang skoliosis dan terapi yang diberikan. Kemudian juga ada buku yang sama dengan terapi Stross. Ini adalah buku yang terbit setelah buku yang pertama ini. Ya. Di sini juga banyak kita mendapatkan tips dan triks untuk mengobati skoliosis ini. Jadi skoliosis itu adalah kelainan di tulang punggung. Ya. Kelainan di tulang punggung dalam bentuk lengkungan. Banyak sekali tipe dari lengkungan. Bahkan setiap pasien, setiap kasus itu tidak ada yang betul-betul sama. Jadi kelengkungannya itu dihitung dengan derajat. Jadi kelengkungannya itu sangat spesifik antara satu dengan yang lain. Kita tidak bisa memberikan latihan yoga secara umum di kelas bersama-sama untuk pasien-pasien yang skoliosis. Kadang-kadang jenis pose tertentu tidak baik untuk kasus tertentu, tetapi pose itu baik untuk kasus yang lain. Nah, dalam hal ini saya menganjurkan untuk yang mengalami kelainan di tulang punggung untuk pertama kali tentu datang ke dokter, mendiagnosa apa yang terjadi dengan tulang punggung mereka, kemudian dengan keluhan-keluhannya, sehingga nanti ada rujukan dari dokter untuk melakukan olahraga ringan. Sehingga member yang datang pada saya dengan diagnosa seperti ini, saya akan memberikan metode latihan yoga yang cocok dan spesifik untuk orang tersebut. Ya, jadi akan sangat berbeda. Tetapi dari video saya sekarang, saya akan memberikan latihan yoga ringan yang bisa diikuti oleh semua, ya. Dalam tanda kutip hampir semua tentunya, karena kalau jika melakukan latihan itu ternyata merasa sakit, saya minta mereka mendengarkan apa yang terjadi dengan tubuhnya, kemudian stop dengan latihan tersebut, dan kemudian mencoba untuk menganalisa apa yang terjadi dengan tubuhnya. Saya sangat terkesan pada saat saya mengikuti training yoga. Ada guru saya yang waktu itu mengajar kami dan memanggil grup kami untuk melihat salah seorang dari peserta training yang ternyata peserta tersebut mengalami skoliosis. Dengan gerakan yang sangat lembut, kemudian guru saya tersebut memegang area punggung dari teman kami. Dan kami semua memperhatikan bersama-sama apa yang terjadi dengan proses tersebut. Dan amazing sekali, ada area tersebut
ada area yang tadinya mengalami compression atau tekanan, dengan bernafas area tersebut mengembang. Itu menjadi catatan bagi saya dan terus saya mengingat bahwa nafas untuk penderita skoliosis itu sangat penting. Jadi melalui latihan yoga, kita mengharapkan member kita, pasien kita, itu mengalami peningkatan kualitas dari tubuhnya. Tadinya mungkin tubuhnya membungkuk menjadi lebih tegak, tadinya mengalami sakit, sekarang sakitnya berkurang, dan kemudian juga tidak menjadi lebih parah lagi skoliosisnya. Ya. Latihan-latihan yang dipakai di yoga for scoliosis ini adalah banyak mempergunakan nafas tentunya, dan kemudian ada gerakan-gerakan ringan yang dimaksudkan untuk men-stretch otot-otot tersebut. Ya. Baiklah, saya akan memperlihatkan sebuah gambar yang saya ambil dari buku ini. Ya. Kita bisa melihat bahwa, nanti saya akan perjelas. Jadi kita akan melihat bahwa kelengkungannya itu berbeda-beda satu dengan yang lain, mempunyai tipe kelengkungannya berbeda. Jika kita menggunakan metode terapi dari Strauss seperti ini, maka untuk setiap kasus itu ada latihan khusus. Tetapi bagaimana kita sekarang memakai metode yoga yang sangat gentle, bisa dilakukan untuk semua orang, dan itu akan sangat bermanfaat bagi para penderita skoliosis. Saya sekarang akan memberikan sebuah contoh dengan menggunakan karet seperti ini. Ini adalah karet elastik biasa. Untuk penderita skoliosis biasanya mengalami compression atau tekanan di satu sisi. Saya akan duduk dalam posisi seperti ini supaya lebih jelas. Seperti ini. Untuk mengimbangi ini biasanya bahunya akan bergeser sedikit dan kemudian ada juga yang compression lagi di area. Kemudian dari sini kepalanya tegak. Jadi ada compression di sini dan compression di sini. Kita bayangkan otot kita itu adalah lentur seperti ini. Jadi untuk area yang terkompresi, kalau kita berikan latihan stretching seperti ini, maka area ini akan memanjang. Ya, karet ini akan memanjang. Tetapi kalau kita membayangkan terus-menerus kita tidak melatih, maka karet yang tadinya bisa memanjang ini akan terus mengkerut. Seperti ini. Jadi latihan itu sangat diperlukan agar otot kita itu bisa terus aktif bekerja. Pertama, latihan seperti itu. Yang kedua, yang sangat penting adalah latihan nafas. Sekarang kita akan mencoba bersama-sama. Kita membuka telapak tangan kita. Bagaimana otak kita ini mengirim sinyal ke bagian tubuh tertentu untuk bekerja. Misalnya saya menginstruksikan kepada tangan kanan saya untuk bergerak. Hanya jari kelingking. Saya akan memberikan instruksi, hai jari kelingking kanan saya bergerak. Maka dia bergerak. Tetapi sangat sulit kalau kita menginginkan jari kanan saya bergerak, tetapi instruksi saya berikan ke tangan yang kiri. Hai tangan kiri, jari kelingkingnya bergerak. Yang saya gerakan adalah
tangan kiri. Jadi kalau saya perintahkan bagian yang terkompresi seperti ini untuk bernafas, maka saya menginginkan pikiran kita arahkan ke bagian tersebut untuk bernafas. Kemudian bayangkan seperti sebuah balon. Saya tidak membawa balon, tapi ini adalah bahan karet seperti ini. Ini resistan band. Kalau ini ada dibayangkan sebagai otot dan ada di bagian tubuh kita ini, maka saat kita memerintahkan untuk bernafas, maka nafas kita akan mendorong area tersebut. Karet yang tadinya ini saya anggap sebagai massa, maka massa itu juga akan mengembang. Kalau kita terus-menerus memberikan perintah kepada area tersebut untuk bernafas, maka seperti yang saya lihat tadi, yang saya beri contoh kepada teman-teman sekalian di rumah, bagaimana saya melihat guru saya melakukan terapi dengan sangat cepat kepada teman saya, maka saya juga yakin bahwa terapi dengan nafas ini sangat bermanfaat untuk penderita skoliosis. Ya. Jadi kita akan mencoba untuk bernafas. Bernafas dalam arti kita setiap hari tentu bernafas. Bernafas dengan penuh kesadaran, menyadari kemana nafas itu mengalir, menyadari bagaimana paru-paru kita itu bergerak, bagaimana tubuh kita merespons terhadap nafas. Jadi bukan sekedar bernafas. 1 kali 24 jam dan 1 hari, seberapa banyak kita mengamati nafas kita? Mungkin bahkan bertahun-tahun kita tidak pernah memperhatikan nafas kita. Tetapi begitu kita diperintahkan untuk coba mengamati nafas, baru kita mengamati, oh iya saya bernafas. Oh iya paru-paru saya mengembang. Itu sangat benar. Ya. Sekarang kita akan coba mengarahkan perhatian kita pertama kali ke area depan. Kemudian nanti kita coba untuk bernafas ke area punggung. Kemudian juga nanti kita mencoba bernafas ke area sisi kiri dan kanan. Karena paru-paru kita juga sebenarnya seperti balon. Bukan hanya mengembang ke depan, tetapi paru-paru kita juga perlu mengembang ke belakang, perlu mengembang ke sisi kiri dan kanan. Ya. Jadi metode ini sangat aman. Kita coba untuk bernafas dengan rileks, agar otot-otot kita juga mulai rileks dan mulai bekerja. Oke, duduk di posisi yang nyaman. Oke. Duduk di posisi yang nyaman. Bisa duduk dengan posisi seperti saya, atau kita bisa menggunakan alat bantu balok. Atau juga kita bisa dengan posisi berbaring. Saya akan memberikan contoh dengan posisi berbaring. Berbaring bisa dengan posisi telentang. Saat posisi telentang, kaki kita harus menekuk dan tangan rileks di sisi tubuh. Mata dipejamkan. Atau teknik berikutnya adalah dengan posisi yoga child pose. Untuk yang menderita skoliosis, lutut harus rapat karena harus menahan tubuh kita. Kemudian letakkan punggung kaki di alas. Kemudian tangannya tarik sedikit ke depan, letakkan keningnya di alas. Atau kita bisa mengkombinasikan semua itu. Jadi kalau kita merasa nyaman hari ini duduk, silahkan duduk. Besok merasa nyaman berbaring, silahkan berbaring. Nanti berbaring dengan telungkup, silahkan. Manapun juga, karena dengan kita lebih nyaman, maka tentu kita juga bernafasnya lebih rileks.
saya akan lakukan dengan posisi duduk. Silakan teman-teman memilih posisi yang nyaman. Kita perlu memperhatikan di posisi duduk, tulang duduk kita mendorong ke atas, kemudian kita harus menegakkan tubuh kita ke atas. Pejamkan matanya. Kemudian sekarang saat kita bernafas dari hidung dan buang nafas dari hidung, amati dulu tubuh kita. Amati bagian mana yang lebih mengembang daripada yang lain. Jika latihan ini pertama dirasakan terlalu sulit, cukup bernafas rileks seperti biasa dan kita hanya sebagai pengamat. Sekarang coba kita mengarahkan perhatian kita hanya ke bagian area depan atau dada kita. Coba saat kita bernafas, kita kembangkan dada kita. 3 nafas di sini. Rata-rata kita melakukan pernafasan seperti ini, dada kita mengembang sehingga latihan ini tidak terlalu sulit. Rileks kembali. Sekarang coba kita arahkan perhatian kita ke area punggung. Saat kita bernafas, kita coba mendorong ke area punggung kita. Buka belikat kita, buka sayap kita, kembangkan paru-paru kita ke area belakang. Mungkin ini lebih sulit karena kita tidak biasa melakukan hal seperti ini. Kalau kita belum bisa melakukannya, cukup kita memberikan perintah atau atensi atau perhatian ke area punggung. Dan sejenak rileks dulu, buka matanya. Bagaimana pengalaman yang dialami oleh teman-teman semua di rumah? Saat bernafas di dada, kemudian saat mengembangkan area belakang. Kita sekarang mencoba untuk mengembangkan paru-paru ke sisi kiri dan kanan, ya. Jadi kalau kita bayangkan sebagai silinder seperti ini, tadi ke area depan, kemudian belakang mengembang. Sekarang kita coba kembangkan ke samping. Udara masuk, kita coba dorong udara kita ke samping kiri dan kanan. Pejamkan mata lagi dan rileks. Bernafas dulu seperti biasa dan amati kemana nafas itu mengalir. Sekarang coba arahkan perhatian kita ke sisi tubuh kiri dan kanan. Saat udara masuk ke dalam hidung kita, dorong ke arah paru-paru, kemudian dorong ke sisi tubuh kiri dan kanan kita untuk mengembang. Mungkin tangan kita terasa terdorong menjauh dari tubuh dan mendekat lagi. Tarik nafas lagi, dorong. Satu kali lagi, tarik nafas lagi. Dan buka mata perlahan. Saya menganjurkan untuk melakukan latihan ini sesering mungkin, ya. Menyadari nafas kita di depan, belakang, dan samping kiri dan kanan. Kita mengharapkan otot kita semuanya bekerja dengan maksimal. Sekarang kita akan khusus memfokuskan kepada area-area tertentu di tubuh kita yang terkompresi. Ya, seperti tadi saya memberi contoh menggunakan karet elastik. Misalnya, jika ada yang mengetahui melalui diagnosa dokter bahwa area tersebut terkompresi seperti ini,
maka aliri nafas ke area kiri untuk bernafas dan mengembang. Jika mengalami kompresi di area kanan, maka taruh perhatiannya ke area kanan untuk mengembang. Jadi latihan yang selanjutnya ini khusus memfokuskan ke area sisi kiri tubuh, kiri atau kanan tubuh kita sesuai dengan kasus masing-masing. Ya, silakan pejamkan mata, kemudian masing-masing bernafas ke sisi kiri atau kanan, ya, atau mungkin dua-duanya. Ada yang di area bawah dan atas, silakan mengembangkan area tersebut, atau yang bagian lain silakan. Ya, pejamkan mata kembali. Tarik dan buang nafas perlahan dan rileks. Sekarang pikirkan sisi tubuh yang ingin kita latih untuk lebih bernafas atau lebih berkembang. Pilih satu titik terlebih dahulu sebelum kita mengkombinasikan dengan yang lain. Bernafas di titik tersebut. Imajinasikan ada sebuah balon yang kita letakkan di area tersebut dan balon tersebut kita isi dengan udara sehingga mengembang. Cukup. Perhatikan lagi sisi yang lain jika ada. Jika tidak, tetap bernafas di sisi yang tadi atau di titik poin yang tadi. Cukup, buka mata perlahan dan latihan tadi sebenarnya sangat simpel, tapi sangat bermanfaat. Saya sudah mengaplikasikannya ke member-member saya dan itu sangat-sangat bermanfaat dan membuat perubahan yang sangat besar. Latihan yang kedua adalah latihan stretching. Di buku yang ini saya melihat bahwa sebenarnya sejak tahun 1904 sudah banyak sekali metode untuk memperbaiki struktur tulang punggung. Di sini ada alat koreksi yang mungkin sangat ekstrim, tapi digunakan di saat itu, yaitu dengan menarik tubuh dengan alat seperti ini. Di sebelahnya juga ada, tapi yang akan saya fokuskan adalah yang seperti ini. Kita lihat bahwa tubuh kita seharusnya berada di struktur tulang punggung yang benar. Jadi satu tulang punggung berada di yang lain, terus seperti ini, dengan lengkung-lengkung natural. Ada lengkung di leher, ada lengkung di punggung, ada lengkung di area pinggang, dan terakhir di panggul. Lengkungan natural itu harus ada. Tetapi kalau dilihat dari belakang atau struktur tulang punggung kita itu harus lurus. Seperti ini. Puncak kepala sampai ke bawah lurus. Karena itu kita akan memilih latihan yang simple, gentle, bisa digunakan untuk semua. Dengan apa? Dengan side body long. Panjangkan tulang punggung ke atas. Latihan-latihan seperti ini simple tetapi banyak manfaatnya, ya. Jadi tanpa melihat diagnosa jenis skoliosis seperti apa, latihan ini tetap dapat digunakan, ya. Yaitu kita memfokuskan untuk selalu menarik tulang punggung kita ke arah atas, menegakkan tubuhnya, dan kita akan merenggangkan otot-ototnya, ya. Muscle kita akan kita latih, oke? Kita akan mulai dengan posisi table. Di posisi table, perhatikan panggul berada di atas lutut. Bahu di atas pergelangan tangan kita.
Perutnya jangan didorong sampai melengkung seperti ini akan mencederai tulang punggung kita. Perutnya dorong ke arah belakang, biarkan stabil. Titik-titik di bahu, yaitu bahu kiri kanan, kemudian panggul kiri kanan, itu seolah berada di satu area mendatar yang stabil. Kita lakukan gerakan maju dan mundur seperti ini. Perlahan-lahan tarik nafas ke depan. Jangan melakukan lengkungan, tapi tangan mendorong dan punggung kuat dorong ke area belakang, stabil. Dorong, sekarang dorong ke belakang, kemudian tangannya kita arahkan jauh ke depan sampai kita merasakan stretch di sisi tubuh kita. Letakkan kening di alas, tetapi siku mengangkat dari alas. Jari-jari tangan kita terus raih ke depan, panjangkan sisi kiri dan kanan. Kemudian di posisi maksimal, tangannya kuat mendorong di alas, kakinya juga yang di belakang menjejak kuat jari-jari kaki. Di posisi ini mari kita sama-sama bernafas ke area punggung. Tarik nafas, dorong ke area punggung untuk bernafas. Kembangkan area punggung kita sehingga kita merasakan stretch lagi di area belikat kita. Buang nafas, relax. Tarik nafas, kembangkan lagi di area punggung kita. Buang nafas, relax lagi. Satu kali lagi kembangkan area punggungnya. Dan relax. Tangan dikembalikan di samping telinga. Kemudian dorong tubuhnya back to table. Adjust lagi posisi tablenya. Punggung stabil, puncak kepala dorong ke depan, tulang duduk dorong ke belakang. Sekarang kita lakukan lagi gerakan maju dan mundur. Stabilkan tubuh kita. Sekarang tahan di belakang, kembali tangan mendorong ke area depan. Terus tarik ke area depan. Sampai kita merasakan stretch di sisi kiri dan kanan. Kening letakkan di alas, sikunya angkat dari alas. Sekarang kita coba bernafas ke sisi kiri dan kanan. Tarik nafas lagi. Satu kali lagi. Sensasi yang kita terima berbeda dengan saat kita mengalirkan nafas ke area punggung. Sekarang kita coba membandingkan. Sekarang nafas, pikirkan area punggung. Kembangkan punggung kita, tarik nafas. Relax. Sekarang kita coba mengembangkan sisi kiri dan kanan. Kalau kita belum merasakan perbedaannya, jangan frustasi. Latihan ini tidak bisa instan. Lakukan terus menerus. Letakkan tangan di samping telinga, dorong, back to table. Satu kali lagi. Tarik dan buang nafas. Tarik ke depan, buang nafas ke belakang. Tarik ke depan, buang nafas ke belakang dan tahan. Sekarang kembali mendorong tangan ke depan. Jari-jari tangan reach jauh ke depan. Sekarang kaki yang tadi menjejak, sekarang letakkan punggung kakinya di alas. Kemudian satukan, rapatkan ibu jarinya. Dorong tulang duduknya ke arah belakang di posisi child pose. Tangan dorong terus ke depan. Rasakan lagi sisi kiri dan kanan kita ke stretch, tarik. Sekarang kembangkan lagi tubuh kita, area punggung dan samping kiri kanan bersamaan. Relax. Punggung kiri dan kanan bersamaan. Dan relax. Sekarang relaxkan tangan kita, bawa kedua tangan ke area belakang. Di sisi tubuh, telapak tangan hadapkan ke langit-langit dan relax. Bahu relax. Oke.
Letakkan tangan di samping lutut, dorong tubuhnya untuk berdiri, untuk duduk kembali. Ya. Dalam melakukan semua latihan, kita harus melakukannya dengan sangat rileks. Karena kalau kita melakukannya dengan stres, tegang, maka nafas yang masuk ke dalam tubuh kita juga terhambat. Kemudian muscle kita tahu kalau kita sedang keadaan ketakutan, kita otomatis melakukan gerakan-gerakan seperti ini. Sama juga dengan muscle kita. Kalau kita memukul satu area, dia akan mempunyai refleks untuk menarik. Ya. Nah, jadi kita harus menghindari hal itu. Ya. Jadi kalau latihan yang diberikan, kelihatannya kok sangat gentle, tapi saat saya melakukannya kok sulit sekali. Perlu latihan berulang-ulang. Jangan frustasi, kita terus bernafas setiap hari. Yang kita perlukan adalah hanya memperbaiki pola nafas dan kita akan mendapatkan manfaatnya. Ya. Saya hanya akan memberikan 2 tips seperti tadi. Latihan yang pertama dengan posisi duduk atau berbaring manapun juga, yang kedua dengan gerakan ringan. Di video saya yang selanjutnya, saya akan memberikan gerakan-gerakan yang lain untuk berlatih agar tidak bosan ya. Mungkin setiap hari kenapa kita harus berlatih dengan pose itu? Ada pose-pose lain yang menarik yang bisa untuk kita gunakan untuk berlatih. Nah, hari ini sampai di sini dulu. Like, subscribe video saya dan bagikan tentu saja. Semoga latihan ini bermanfaat. Dan saya sangat berharap teman-teman semua mau melakukan latihan ini secara rutin, sehingga perubahan yang terjadi di tubuh kita secara signifikan ke arah yang lebih baik dapat segera terwujud. Terima kasih sudah bersama dengan saya dan namaste.